Shalom teman-teman, saya Agustinus. Di bulan Desember ini, Keuskupan Agung Jakarta mengadakan Bulan Keluarga dengan tema kepedulian kepada yang lemah dan miskin. Dengan tema ini kita diajak merenungkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan cinta kasih sebagaimana diajarkan oleh Gereja Katolik. Mari kita bersama-sama berjuang untuk berbagi kasih sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama dan masyarakat di sekitar kita. Pada pertemuan pertama, kita membahas topik keadilan sosial. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berkumpul bersama keluarga-keluarga kesayangan-Mu untuk bersyukur, memuji, dan menyembah-Mu yang selalu mengasihi kami. Ajarkan kami untuk mampu meneladani belas kasih dan keadilan-Mu kepada sesama kami yang lemah dan miskin. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Teman-teman, tema besar Bulan Keluarga 2024 adalah kepedulian lebih kepada yang lemah dan miskin, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kepedulian lebih kepada yang lemah dan miskin adalah panggilan dasar iman Katolik yang tercermin dalam ajaran sosial gereja. Gereja mengajarkan pentingnya keadilan sosial, di mana kebutuhan yang mendasar dari setiap orang harus dapat terpenuhi. Gereja mengajarkan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan dengan membantu sesama yang menderita. Yesus Sang Juru Selamat adalah teladan utama bagi kita semua untuk mengungkapkan cinta dan keadilan Allah dalam berbelas kasih bagi sesama. Mari kita membaca bacaan Alkitab dari pertemuan minggu ini. Diambil dari Lukas bab 7 ayat 11 hingga ayat 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ini menunjukkan perhatian Tuhan Yesus kepada keadilan sosial. Anak muda yang dibangkitkan itu adalah anak laki-laki dari seorang janda. Seorang janda di masa itu memiliki posisi yang rentan karena tidak memiliki perlindungan dari suami dan terbatas secara ekonomi karena suaminya sudah meninggal, sumber penghasilan. Selain itu, para janda juga dibatasi pergerakannya, termasuk tidak boleh pergi ke bait Allah. Kematian anak laki-laki membuat janda itu kehilangan jaminan harapan dan kesejahteraan hidupnya. Di saat itu, kehadiran Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi janda tersebut. Mujizat yang dilakukannya memberikan harapan dan keadilan bagi keberlangsungan hidup janda itu. Kepekaan hati Tuhan Yesus membuat Tuhan Yesus segera menolong sesama tanpa menunda waktu. Jadi teman-teman, memberikan pertolongan adalah perwujudan cinta secara nyata bagi sesama. Cinta dan keadilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus memberikan kedamaian dan perjuangan dalam perjuangan janda tersebut. Secara tidak langsung Yesus memberikan pengajaran dan teladan bagi para muridnya dan juga kita saat ini untuk berani menolong, terlibat dalam membangun keadilan sosial bagi sesama. Teman-teman, mari kita merenung sejenak.
apakah saya sudah mempunyai rasa peduli kepada sesama yang lemah dan miskin, baik secara jasmani maupun rohani? Mari bersama-sama kita berjuang, berbagi kasih, sehingga kehadiran kita sungguh benar-benar menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi sesama, dan juga bagi masyarakat di sekitar kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mau bersyukur untuk pertemuan hari ini. Semoga dengan rahmat-Mu kami makin menyadari betapa baiknya Engkau. Restui kami agar kami semakin menjadi seperti-Mu, peduli kepada sesama kami yang lemah dan miskin. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal kita Rabu depan.